Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anzinia Rahmawati dari kelas 12 APL 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur kerja dari praktikum dengan judul penentuan aluminium sebagai Al2O3 secara gravimetri. Untuk melakukan praktikum, tentunya diperlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu Alat, corong, batang pengaduk, beker gelas 400 ml, kaca arloji, gelas ukur, pembakar bunsen, desikator, kawat dan juga kasa. Kemudian ada hot plate, klem dan juga statif, segitiga porselen, neraca analitik, oven, pipet tetes, pipet ukur, krus dan juga tang krus. bahan, Bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu tawas sebagai sampel, NH4Cl, indikator metil merah, larutan NH4OH, Aquades, BaCl 0,1 normal, AgNO3 dan juga NH4NO3 1% sebagai larutan pencuci. cara kerja, Langkah pertama yaitu menimbang sampel tawas sebanyak 1 gram pada neraca analitik dengan menggunakan kaca arloji. Kemudian menimbang 5 gram NH4Cl. Langkah ketiga yaitu melarutkan sampel dengan menambahkan 200 ml Aquades dan 5 gram NH4Cl. Pelarutan ini dilakukan dengan mengaduk sampel Aquades dan NH4Cl sampai sampel dan NH4Cl larut. Selanjutnya, memanaskan larutan pada hot plate sambil menambahkan beberapa tetes indikator metil merah. Setelah penambahan indikator metil merah, dilakukan penambahan beberapa tetes amonia saat larutan hampir mendidih sampai larutan berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian, diamkan larutan selama kurang lebih 30 menit sampai terbentuk endapan. proses pencucian dan pengujian bebas klor dan bebas sulfat, Langkah pertama untuk proses pencucian dan uji klor sulfat adalah menambahkan kurang lebih 75 ml Aquades ke dalam larutan yang sudah terbentuk endapan dan kemudian diaduk. Menyaring endapan secara dekantasi. Penyaringan ini dilakukan dengan kertas saring yang ditempatkan pada corong dan dialasi dengan beker gelas seperti ilustrasi tersebut. Penyaringan ini berfungsi untuk memisahkan endapan dengan larutan sampel. Mengulangi proses pencucian dan pengujian bebas klor dan bebas sulfat. Proses pencucian endapan dan pengujian bebas sulfat dan bebas klor dilakukan dengan menambahkan larutan AgNO3 sebagai uji bebas klor dan larutan BaCl2 sebagai uji bebas sulfat pada larutan sampel. Jika larutan sampel belum terlihat jernih, maka dilakukan pencucian ulang sampai larutan sampel terlihat jernih. Kemudian melakukan pembilasan endapan. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kontaminan endapan, supaya endapan benar-benar murni dan menghilangkan kotoran pada endapan. pengovenan dan pengendapan,
Memasukkan kertas saring yang berisi endapan pada cawan krus yang sudah dikonstankan. Kemudian, mengoven krus yang berisi kertas saring dan endapan pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah pengovenan selesai, masukkan krus yang berisi kertas saring dan endapan ke dalam desikator selama 30 menit. Proses ini digunakan untuk menjadi media pendingin untuk menahan laju suhu pemanas dalam sampel menjadi lebih tinggi lagi. Dengan dimasukkan ke dalam desikator, maka proses pendinginan sampel menjadi lebih cepat menuju ke suhu ruangan. Memijarkan krus yang berisi kertas saring dan endapan pada suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit. Pemijaran ini bertujuan untuk merubah endapan ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya dapat diketahui dengan pasti. Setelah pemijaran selesai, masukkan krus yang berisi kertas saring dan endapan ke dalam desikator selama 30 menit. Setelah proses pengovenan dan pemijaran selesai, timbang krus yang berisi kertas saring dan endapan pada neraca analitik. Saat menimbang, jangan lupa untuk mencatat hasil timbangnya. Semua prosedur telah selesai. Setelah seluruh prosedur selesai, lakukan perhitungan kadar aluminium. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data pengamatan dari praktikum yang sudah dilakukan. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah kadar aluminium pada Al2O3. Rumus perhitungan. Adapun rumus perhitungan pada praktikum ini diantaranya adalah: yang pertama, faktor gravimetri. Rumus dari faktor gravimetri ini yaitu AR atau MR analit per MR endapan. Yang kedua, ada kadar teori. Rumus dari kadar teori ini adalah AR unsur yang diinginkan per MR sampel dikali 100%. Yang ketiga, kadar hitungan AL, di mana rumusnya adalah berat endapan dikali faktor gravimetri per berat sampel dikali 100%. Reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi pada praktikum ini diantaranya adalah: yang pertama, Al3+ bereaksi dengan NH4OH menjadi AlOH3. Yang kedua, Cl- bereaksi dengan AgNO3 menjadi AgCl plus NO3-. Yang ketiga yaitu SO4,2- bereaksi dengan BaCl2 menghasilkan BaSO4 plus Cl-. Didapat senyawa yang terendap yaitu AlOH3 yang kemudian dipijarkan dan menghasilkan Al2O3 sebagai senyawa hasil pijar. Sekian untuk video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.